Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Ferdianti dengan NPM 201110082 dari Prodi PGMI semester 3 kelas F. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eka Tusiana. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan menurut pendapat Anda mengenai pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu merupakan studi, latihan, dan bimbingan secara sistematis terhadap proses dan berbagai macam faktor yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Dan untuk soal yang selanjutnya yaitu jelaskan ruang lingkup kajian psikologi pendidikan. Jadi, di dalam ruang lingkup pendidikan itu ada penjelasan tentang ruang lingkup secara luas dan ruang lingkup secara sempit. Dalam ruang lingkup pendidikan yang luas biasanya akan membahas banyak hal, tidak hanya proses belajar, namun juga membahas tentang teori psikologi, perkembangan, kesehatan mental, hereditas dan lingkungan, evaluasi belajar, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih sempit yaitu penjelasannya hanya berkisar pada proses belajar mengajar saja tanpa menjelaskan lainnya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan menurut Anda mengenai pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik. Nah, jadi yang pertama itu dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan murid-murid yang ada di kelas. Yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak pada tingkat perkembangannya. Nah, yang ketiga, memahami bentuk-bentuk sikap dan tingkah laku anak selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memahami karakteristik siswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam proses KBM. Yang kelima, membantu siswa dalam menyelesaikan program pembelajaran sampai tuntas. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu kontribusinya psikologi terhadap proses pendidikan. Jadi, dalam peran psikologi terhadap proses pendidikan itu ada 3 peran. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Jadi, secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Nah, yang kedua, ada peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Psikologi juga mempengaruhi sistem belajar pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Yang ketiga yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa dan tes bakat serta tes yang lainnya. Untuk soal yang ketiga yaitu menurut pendapat Anda, apa itu perkembangan peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, dan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. Nah, jadi apa itu perkembangan peserta didik? Perubahan seseorang peserta didik baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju tahapan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Jadi, yang pertama itu ada faktor internal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu ada faktor genetik, fisiologis, dan psikologi. Dan untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Apa saja yang mempengaruhi
Apa saja yang termasuk dalam faktor eksternal, yaitu yang pertama ada faktor biologis, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. Karena nantinya calon guru itu akan berperan dalam pembentukan karakter anak, calon guru itu harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Jadi hubungan antara pendidik dan peserta didik itu relatif timbal balik dan baik, karena di saat guru melakukan penjelasan dan ada bagian yang tidak dimengerti, siswa akan balik bertanya untuk materi yang dijelaskan. Dan yang lebih menarik lagi, dengan adanya kurikulum 13 ini membuat perkembangan siswa lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya di pengetahuan saja. Soal yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Jadi perkembangan anak adalah sangat penting dalam pendidikan, yaitu bagi orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak supaya sesuai dengan perkembangan dalam pendidikannya kelak. Macam-macam perkembangan anak serta penerapannya dalam pendidikan itu yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan. Lingkungan sosial pertama yang dikenal anak ialah keluarga. Yang kedua ada kepribadian masa remaja dalam pendidikan tidak dapat terlepas dari lingkungan remaja tersebut. Dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat sangat memberikan andil yang besar dalam implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Jadi dalam setiap siswa itu memiliki kemampuan berpikir masing-masing. Ada siswa yang diberikan pengajaran oleh guru di dalam kelas itu pasti akan ada siswa yang menangkap pengajaran itu dengan cepat. Ada juga siswa yang menangkap materi di kelas itu dengan lambat atau dia lambat dalam berpikir. Sehingga di dalam satu kelas itu pasti terdapat siswa yang berbeda kemampuannya. Soal selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Yang pertama itu ada perbedaan fisik motorik, yang kedua perbedaan intelijensi, yang ketiga ada perbedaan psikologis, yang keempat yaitu ada perbedaan bakat. Nah, soal yang terakhir yaitu cara menyikapi perbedaan individu terhadap proses hasil belajar. Yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Contohnya, metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Jadi, sikap guru itu dalam menghadapi perbedaan karakteristik ini adalah tetap memperlakukan semua sama rata. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Mungkin cukup sekian paparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.